Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Diyadri dari IT Telkom Purwokerto yang akan menjelaskan tentang paket tracer 8.8.3 yaitu implementasi REST API with an SDN controller. Di sini saya mendapatkan template dari Cisco Academy Networking dan kita menggunakan DIVAC VM atau DevNet Associate VM-nya, standarisasi dari Cisco sendiri. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka DIVAC VM. Kita sudah membukanya. Lalu verifikasi eksternal. Di sini langkah-langkahnya setelah membuka ada verifikasi eksternal, connection dari paket tracer, lalu request dan autentikasi token dengan Postman, mengirimkan request melalui Postman, melalui VS Code, dan yang terakhir adalah dengan di dalam paket tracer itu sendiri. Yang pertama itu kita sudah melakukannya, membuka DIVAC-nya, lalu memverifikasikan koneksi dengan paket tracer. Jika belum punya paket tracer, kalian bisa mendownload paket tracernya, lalu dan dengan menggunakan DIVAC ini sendiri. Oke, lanjut ke verifikasikan paket tracer setting. Untuk external aksesnya kita ke option, lalu preference. Di preference kita ada di miscellaneous, lalu ke external network access-nya, enable external network access, dan verify enable external access network to REST IP. Lalu ketika kita sudah dicek, berarti sudah bisa digunakan. Lalu close preference window-nya, kita ke PT controller. Di PT controller ini kita ke config. Di config ada di sebelah kanan remote-nya, kita pencet controller, terus cek akses enable-nya, dan membuat sebuah note port number-nya 5800. Ini port number yang kita gunakan untuk external access-nya dengan paket tracer activity di Chromium, VS Code, dan Postman. Selanjutnya kita verifikasi untuk akses di paket tracer dengan menggunakan Chromium. Di DIVAC, di lab DIVAC ini kita menggunakan Chromium. Membuka HTTP. Oke, kita sudah menjalankannya. Responnya sama, security authentication, REST API eksternal, dan tiket based on. Kita belum punya tiketnya, authorization-nya. Lalu selanjutnya itu request an authentication melalui Postman. Di sini kita akan menginvestigasi REST IP-nya di paket tracer dan menggunakan Postman untuk request authentication-nya dari PT controller-nya. Kamu bisa menggunakan VS Code di Python script. Investigation the REST IP document for the new controller. Kita bisa ke di Cisco paket tracer, kita bisa ke admin,
di admin kita ke desktop, di desktop kita ke web browser. Di web browser kita ketikkan IP-nya 192.168.101.254. Kita perlu masuk dengan username-nya Cisco dan passwordnya Cisco 123 tanda seru. Kita dapat melihat, nah sudah muncul presentasi dari hostnya, terus dan lainnya. Lalu kita ke sini, lalu ke API-Doc. Di API-Doc kamu juga bisa mengaksesnya di dokumen yang sama melalui help menu, lalu in the navigation pane di left-nya klik network control API, terus sama di paket tracernya, lalu kita klik add ticket, terus kamu bisa menggunakan dokumentasi ini di lanjut di step berikutnya. Terus kita setelah membuka tiket ini, kita membuka Postman-nya. Postman. Di Postman ini kita ganti get jadi post, terus enter request URL-nya dengan http tiket ini. Jangan lupa titiknya juga dihapus. Terus cek the body-nya. The body kita ganti raw. Terus apa lagi nih? Teksnya kita ganti jadi JSON. Selanjutnya kita isi dengan ini. Sebentar, di sini itu harus sama. Terus kita send.
Ini kita copy sebagai tokennya. Lanjut. Oke, sama responnya, versionnya juga sama. Copy service tiketnya, lalu kita mengirim lagi. Send request with postman-nya. In postman, klik the plus sign. Ini klik plus lagi, lalu enter URL lokas. Kita jadikan network device. Sebelumnya itu tiket, kita mendapatkan tiket. Sekarang kita akan mendapatkan network device. Klik header, terus decay, nah kita pilih X out token. Nah, untuk value-nya jadi buat ini kita pilih yang token yang tadi telah kita buat, terus ya service token yang kita buat, lalu kita pilih kirim. Nah, maka responnya akan sama, manage, terus IP-nya, connect-nya, terus R1 ID hostname-nya. Nah, sekarang kita duplicate the get request dan modifikasi ke semua host di network. In the postman, klik the your host get request to duplicate tab. Duplicate sebentar. Duplicate current tab. Terus di duplicate tab ini, all information in the ticket itu sama. Device-nya, network device-nya kita ganti network jadi host. Terus kita send, maka sebentar, kita ganti menjadi host, lalu kita send, maka responnya akan sama. Oke, selanjutnya kita close postman-nya dan kita open Visual Studio Code-nya, Visual Studio Code, lalu open file, explore, D3 script, get ticket, get network, dan get host. Kita file, open folder,
terus di lab di DevNet src kita ptna lalu oke. Nah, di getticket.py bukanya itu di terminal. Di terminal kita masuk ke lab, ke DevNet, terus ptna sebentar, ptna lalu Python 3.01 getticket.py, maka kita akan mendapatkan sebuah tiket. Oke, kita simpan sama tiketnya yang kita dapatkan di Postman tadi. Lalu replace di getNetworkDevice.py dan host.py with value packet tracer. Di Visual Studio Code kita buka get network device dan get host.py. Sebentar. Nah, di get network device your tiketnya ini sebentar, your tiketnya ini kita ganti dengan yang kita sudah dapatkan tadi. Nah, begitu pula dengan get hostnya. Kita Ctrl Save. Oke, lanjut kan, sebentar. Di terminal kita run 02 get networknya. Di terminal kita run, tadi kita kopinya harusnya seperti ini, terus diklik kanan lalu copy. Oke, kita cari 02 nya get networknya dan hasilnya sama. Ada request statusnya 200 SWL 1, R1, router 1, SWR 2 dan selainnya dan sebagainya itu sama. Lalu kita lihat juga di host.py. Host.py itu kita menggunakan 03 dan hasilnya sama, ada PC4, PC3, PC1, PC2. Lanjut kita terakhir itu optional, send REST request dalam paket REST. Lalu create project in paket tracer. Kita tutup dulu ininya, terminal dan Visual Studio Code. Sebentar, kita masuk ke paket tracer, lalu kita ke admin sudah terbuka tadi. Di admin kita close saja, terus kita ke programming. Di programming tidak ada project, lalu kita create new. Ini sebenarnya sama di Visual Studio Code nya, terus enter
REST IP-nya. Sebentar, name-nya itu kita pilih REST IP sebagai nama, lalu di empty JavaScript jadi empty Python sebagai template, lalu create REST IP Python ada di main.py. Terus modify the script to run inside paket tracernya. Di Visual Studio Code di gethost.py kita kopikan gethost.py, kita kopikan, lalu ke admin, kita paste, lalu run. Oke, error karena kita belum mengganti localhost-nya dengan IP. Oke, kita run. Oke, sama ya, ada PC3, PC4 sama seperti yang ditunjukkan pada ini Devox terminalnya. Lalu yang terakhir kita kopikan get network device-nya, get network device ke admin tadi, kita ganti, dan jangan lupa ganti juga dengan IP-nya. Kita run. Nah, pasti akan sama, ada request 200, kita buka saja yang lebar, ada request 200 SWL R1 R2 R3. Oke, jadi sekian. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang implementasi REST IP menggunakan SDN controller melalui instruction version dari Networking Academy Cisco dan VM Devox. Semoga bermanfaat. Bila saya ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.